Perkenalkan, nama saya Alfa Kristora Mega dengan NIM E1S1230059, mahasiswa Teknik Informatika. Penelitian ini menganalisis pengaruh permainan Mobile Legends terhadap jam tidur mahasiswa menggunakan metode regresi sederhana. Penelitian ini menemukan hubungan negatif antara durasi bermain Mobile Legends dan jumlah jam tidur. Semakin lama bermain, semakin sedikit waktu tidur yang didapat. Temuan ini menunjukkan bahwa kecanduan game mengganggu pola tidur mahasiswa yang berdampak pada kinerja akademik dan kesehatan. Penelitian ini memberikan wawasan bagi universitas dan orang tua untuk merancang kebijakan yang mendukung kesejahteraan mahasiswa, termasuk penyuluhan tentang pentingnya tidur yang cukup dan dampak kecanduan game. Penelitian ini juga membuka peluang untuk mengeksplorasi faktor lain yang mempengaruhi pola tidur seperti stres akademik atau penggunaan media sosial. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dan pendidikan di kampus, serta membantu mahasiswa menjaga keseimbangan antara hiburan dan kebutuhan tidur. Yang pertama, pendahuluan. Game Mobile Legends merupakan salah satu jenis permainan daring yang banyak diminati oleh mahasiswa, termasuk di kalangan mahasiswa. Meskipun memberikan hiburan, bermain game berlebihan dapat berdampak negatif pada kualitas tidur mahasiswa. Banyak mahasiswa yang menghadapi tantangan dalam mengatur waktu tidur mereka karena kecanduan bermain game, yang seringkali mengorbankan jam tidur mereka. Kurang tidur dapat mempengaruhi konsentrasi, daya tahan tubuh, serta memori, yang semuanya berhubungan erat dengan prestasi akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh durasi bermain Mobile Legends terhadap jumlah jam tidur mahasiswa. Kedua, metode penelitian dengan subjudul jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif yang digunakan untuk mengukur pengaruh durasi bermain Mobile Legends terhadap jam tidur mahasiswa angkatan 2023. Dalam penelitian ini, durasi waktu yang dihabiskan untuk bermain Mobile Legends dianalisis untuk melihat bagaimana kebiasaan bermain game dapat mempengaruhi kualitas tidur mahasiswa. Penelitian kuantitatif memungkinkan pengukuran yang objektif dan analisis statistik terhadap hubungan antara durasi bermain game dan jumlah jam tidur. 2,2 lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini digunakan di mahasiswa. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini kurang lebih 2 hari, sehingga saya mengumpulkan data yang cukup mengenai durasi bermain game dan jam tidur mahasiswa. Data yang terkumpul digunakan untuk menganalisis pengaruh waktu yang dihabiskan untuk bermain Mobile Legends terhadap kualitas dan durasi tidur mahasiswa. 2.3 variabel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah durasi bermain Mobile Legends sebagai X dan variabel dependen adalah jam tidur mahasiswa sebagai Y. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana waktu yang dihabiskan untuk bermain Mobile Legends atau X mempengaruhi durasi tidur atau Y mahasiswa. Keempat, populasi dan penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang menjadi fokus dalam penelitian dalam studi ini. Populasi yang diteliti adalah seluruh mahasiswa yang berjumlah 10 mahasiswa. 2.5 teknik pengumpulan data. Analisis regresi linear sederhana dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel serta menunjukkan arahan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Persamaan regresi sederhana dirumuskan sebagai berikut.
2.6 teknik analisis. 2.6.1 analisis regresi sederhana. Analisis regresi linear sederhana dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Persamaan regresi sederhana dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX atau keterangan Y sama dengan jamain, A sama dengan konstanta regresi sederhana, B koefisien regresi, X lama waktu tidur. 2.6.2 analisis of variance atau bisa disebut dengan ANOVA. ANOVA adalah teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok. Tujuan utama ANOVA adalah menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok yang berbeda. ANOVA sangat berguna dalam penelitian eksperimental, di mana peneliti ingin mengetahui pengaruh dari satu atau lebih faktor terhadap variabel asli. Jenis-jenis ANOVA yaitu one-way ANOVA digunakan ketika ada satu faktor dengan dua atau lebih level atau dapat disebut kelompok. Yang kedua, two-way ANOVA digunakan ketika ada dua faktor yang masing-masing memiliki dua atau lebih level, memungkinkan analisis interaksi antara kedua faktor tersebut. Prinsip kerja ANOVA yaitu ANOVA membandingkan variasi dalam data di dalam kelompok dengan variasi antar kelompok. Jika variasi antar kelompok jauh lebih besar dibandingkan variasi di dalam kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada satu kelompok yang berbeda secara signifikan dari yang lain. 2.6.3 koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi disimbolkan dengan R kuadrat, mengukur proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai R kuadrat berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, semakin baik model tersebut dalam menjelaskan variasi data. Nilai R kuadrat yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar variasi dalam pendapatan dapat dijelaskan oleh variasi dalam jumlah pelanggan. 2.6.4 Sum of Squares. SST atau Sum of Squares total digunakan mengukur total variasi dalam data aktual terhadap rata-rata. SSE atau Sum of Squares Error digunakan untuk mengukur variasi yang tidak dijelaskan oleh model atau kesalahan prediksi. SSR atau Sum of Squares Regression digunakan untuk mengukur variasi yang dijelaskan oleh model regresi. 2.6.5 Scatter plot dan garis regresi. Pembahasan terhadap hasil penelitian dan pengujian yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian teoritik baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil percobaan sebaiknya ditampilkan dalam berupa grafik ataupun tabel. Untuk grafik dapat mengikuti format untuk diagram dan gambar. Hasil ketiga, hasil dan pembahasan. 3.1 Scatter plot dan garis regresi. Berikut ini adalah data pengaruh bermain Mobile Legends terhadap jam tidur mahasiswa. Ditunjukkan tabel 1 data kuesioner. Ditunjukkan dalam tabel tersebut yaitu frekuensi bermain dan jam tidur. Seperti kadang-kadang 4-6 jam setiap hari, 6-8 jam. Keterangan lama waktu tidur atau X dalam menit. Kita melakukan visualisasi menggunakan scatter plot. Maka bentuk visualisasinya yaitu sebagai berikut. 3.2 pemecahan masalah menggunakan perhitungan manual. 3.2.1 regresi linear. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas kita menggunakan rumus regresi linear yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 tambah epsilon. Keterangan Y sama dengan variabel terikat
beta kosong, konstanta atau intersepsi, atau X sama dengan 0. Beta 1 koefisien regresi, dan epsilon yaitu random error. Untuk mencari intercept dan koefisien regresinya digunakan rumus Y sama dengan B0 tambah B1 X, di mana B0 sama dengan Y kurang B1X. B1 sigma atau X kurang X dikali Y kurang Y. Epsilon sigma Y X kurang X kuadrat. Sehingga didapat di dalam tabel berikut. Lama waktu tidur X, frekuensi bermain, total dan rata-rata dari data yang didapat dalam perhitungan tersebut. Sehingga dijelaskan lagi di tabel berikutnya, yaitu serta perhitungan rata-rata yang didapat dari tabel tersebut. X sama dengan 3,1, Y sama dengan 5,6, B1 sama dengan 21,04 per 66,9 dengan hasil 0,314. B0 sama dengan 5,6 dikurang 0,314 dikali 3,1 sama dengan 4,626. Sehingga estimasi regresinya yaitu Y sama dengan B0 tambah B1X. Y sama dengan 0,314 ditambah 4,626X, atau Y sama dengan 0,314 ditambah 4,626X. Lama waktu main sama dengan 0,314 ditambah 4,626 lama waktu tidur. 3.2.2 Sum of squares. Menentukan sum of square atau SST total untuk menilai seberapa baik model dalam memprediksi nilai Y dengan rumus SST sama dengan sigma Y kurang Y kuadrat sama dengan 19,6. Selanjutnya adalah mencari sum of error atau SSI untuk digunakan untuk menilai kesalahan dalam prediksi model regresi dengan rumus SSI sigma E kuadrat sama dengan sigma Y kurang Y kuadrat sama dengan 12.297. Selanjutnya mencari sum of square regression atau SSR yang digunakan untuk mengukur variasi yang dijelaskan dalam model dengan rumus SSR sama dengan sigma Y kurang Y kuadrat sama dengan 5,692. Maka SST total yaitu SST total sama dengan SSR tambah SSI. SST total sama dengan 19,6 ditambah 5,692. Maka dihasilkan 22,292. 3.2.3 Koefisien determinasi. Selanjutnya menentukan koefisien determinasi yang menjelaskan proporsi variasi total dalam variabel dependen atau Y yang dijelaskan oleh variabel independen yaitu X. Dalam model R kuadrat sama dengan SSR per SST total R kuadrat sama dengan 5,692 per 22,292 sama dengan 0,2553. Kemudian kita ditentukan koefisien korelasi, di mana koefisien korelasi digunakan mengungkapkan derajat atau kekuatan hubungan antara linear antara dua variabel dengan rumus R kuadrat sama dengan 0,381. 3.2 Pemecahan masalah menggunakan MS Excel. Jika menggunakan aplikasi MS Excel, kita temukan hasilnya seperti gambar berikut. Hasil F 1. Nilai korelasi antara jam main dengan waktu tidur dapat dilihat dari nilai multiple R yaitu 0,6806.
Kedua, nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari R square atau adjusted R square. Di sini saya mengambil nilai adjusted R square yaitu 0,3962 atau 39,62%, yaitu artinya jam main mahasiswa dapat menjelaskan hasil jam tidur sebanyak 39,62%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil output ANOVA F hitung yaitu 6,9056 dengan signifikasi 0,0303. X 10 sama dengan X dikali 10 pangkat min 7. Kita bisa membandingkan F hitung dengan F tabelnya menggunakan nilai signifikan. Nilai alfa yang kita gunakan yaitu 0,5 atau 5%. Karena nilai signifikasinya lebih kecil dari nilai alfanya, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan variabel X dengan variabel Y. Persamaan regresi. Untuk persamaan regresinya kita dapat lihat dari tabel koefisien di mana nilai interceptnya yaitu min 3,8133 dan jam main atau X yaitu 0,314, sehingga diperoleh persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan min 38133 ditambah 0,314X, yang berarti bahwa setiap penambahan 1 menit main maka jam tidur mahasiswa menjadi 0,314 menit. 3.3 perbandingan perhitungan manual dengan MS Excel. Jika kita melakukan perbandingan untuk melihat hasil akhir dari perhitungan regresi linear, maka didapat perhitungan manual Y sama dengan min 38133 tambah 0,314X. Perhitungan MS Excel Y sama dengan min 381,8133 tambah 0,314. Dapat kita lihat dari hasil di atas bahwa perhitungan dilakukan secara manual sudah sesuai dengan perhitungan yang menggunakan MS Excel. Keempat, kesimpulan. Berdasarkan analisis regresi linear yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa pendapat atau B yang mengatakan bahwa jam main itu dapat berpengaruh terhadap jam tidur angkatan 2023 terbukti benar. Berdasarkan analisis yang kita lakukan, diketahui bahwa setiap penambahan 1 menit jam main maka akan meningkatkan jam tidur sebesar 0,314 menit. Berdasarkan analisis ANOVA yang kita lakukan juga diperoleh bahwa lama waktu main berpengaruh sekitar 39,62%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kelima, saran. Penelitian lebih lanjut sebaiknya mempertimbangkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi jam tidur mahasiswa seperti metode belajar, kondisi psikologis, dan faktor lingkungan. Misalnya faktor stres, kecemasan terkait studi atau kehidupan sosial dapat turut berkontribusi pada gangguan tidur. Selain itu, kondisi lingkungan seperti kebisingan, pencahayaan atau penggunaan perangkat elektronik lain selain Mobile Legends atau seperti media sosial juga bisa mempengaruhi pola tidur mahasiswa. Sekian dari saya, Alpha Cristori Omega. Terima kasih.